Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaidia, SPC MPC Psikolog. Di kelas pelatihan ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Seni Mengatur Diri dalam Belajar. Apa aja sih yang sering muncul ketika belajar? Yang pertama itu ada kesulitan mempertahankan motivasi. Yang kedua yaitu mengalami masalah penundaan dalam tugas akademik, yaitu tidak memiliki rencana belajar yang terstruktur. Yang keempat yaitu mudah terganggu dalam teknologi saat belajar. Dan yang terakhir yaitu mengalami kesulitan memahami materi tanpa bimbingan langsung. Ada aspek, yang pertama metakognisi, dan yang kedua motivasi, yang ketiga ada perilaku, dan yang terakhir ada emosional. Apa sih itu metakognisi? Metakognisi yaitu perencanaan, pemantauan, dan evaluasi proses belajar sendiri. Kedua itu ada motivasi. Motivasi itu keyakinan diri, atribusi keberhasilan atau kegagalan, dan minat intrinsik. Yang ketiga perilaku, contohnya itu memanajemen waktu, mengatur lingkungan, dan mencari bantuan. Dan aspek yang terakhir yaitu emosional, contohnya adalah regulasi kecemasan, mengatasi stres akademik, dan resiliensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi dari self-regulation learning. Jadi, self-regulation learning ini menekankan pentingnya tanggung jawab personal dan mengontrol pengetahuan keterampilan-keterampilan yang diperoleh. Membawa siswa menjadi master, ahli, atau menguasai dalam belajarnya. Perspektif self-regulation learning dalam belajar dan prestasi siswa tidak sekedar istimewa, tetapi juga berimplikasi pada bagaimana seharusnya guru berinteraksi dengan siswa, serta seharusnya bagaimana sekolah diorganisir. Zimmerman 1999 juga menjelaskan bahwa self-regulation learning ini memiliki 4 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu motivasi, yang kedua metode, yang ketiga ada lingkungan, dan yang terakhir ada kondisi sosial. Selanjutnya itu ada faktor dari self-regulation learning. Faktornya itu ada eksternal dan internal. Apa sih faktor eksternal dan internal? Yang pertama itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi lingkungan belajar, pola seorang tua, atau gaya pendekatan yang digunakan siswa dalam belajar, serta fasilitas belajar, dan yang terakhir itu profesionalisme pendidik. Selanjutnya yaitu faktor internal. Faktor internal yang dimaksud yaitu meliputi faktor psikologi seperti inteligensi, sikap, minat, bakat, motivasi, dan juga faktor fisiologis. Selanjutnya saya akan memberikan tips and trick dari Zimmerman 1990. Ada 10 tips and trick yang bakal aku kasih tahu di sini. Yang pertama itu ada evaluasi diri. Jadi kita itu perlu banget ya teman-teman untuk evaluasi diri kita, kayak misalnya kurangnya di mana dalam hal belajar. Yang kedua itu ada pengorganisasian dan pertransformasian. Yang ketiga ada menetapkan tujuan dan perencanaan. Yang keempat ada mencari informasi. Yang kelima ada membuat dan memeriksa catatan. Yang keenam mengatur lingkungan. Yang ketujuh ada konsekuensi diri. Yang kedelapan yaitu ada mengulang dan mengingat materi yang sudah kita pelajari. Dan yang terakhir ada mencari bantuan, bisa ke teman dekat atau teman kampus, teman sekolah, guru, dosen. Selanjutnya itu ada pengalaman subjektif saya. Jadi waktu awal semester itu saya tidak mempunyai jadwal belajar atau jadwal untuk mengerjakan tugas. Saya itu selalu menggunakan sistem kebut semalam untuk mengerjakan tugas dan membuat nilai saya itu menjadi kurang memuaskan atau jelek. Dari situ saya itu iri dengan teman-teman yang bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Dari situ saya belajar dan mulai membuat jadwal kapan saya harus mengerjakan tugas, kapan dikumpul tugasnya, terus habis itu manajemen waktu sebaik mungkin begitu. Dari situ saya belajar banyak hal tentang mengatur waktu, dan akhirnya saya bisa keluar dari zona nyaman tersebut. Akhirnya sekarang saya tidak lagi mengerjakan tugas dengan sistem kebut semalam. Selanjutnya itu hasil penelitian dari jurnal yang saya ambil. Itu jurnal ini menganalisis hubungan antara strategi self-regulation learning atau SLR dan prestasi belajar, menemukan korelasi positif dengan nilai R 0,26. Varians dalam korelasi dipengaruhi oleh kesalahan pengambilan sampel 4,63% dan kesalahan pengukuran 4,44%. Hasil menunjukkan bahwa penerapan strategi SLR ini secara signifikan meningkatkan motivasi dan prestasi akademik siswa. Ditekankan juga pentingnya strategi belajar yang fokus pada regulasi diri dalam pendidikan, meskipun heterogenitas karakteristik sampel dapat mempengaruhi hasil. Selanjutnya itu ada hasil penelitian jurnal kedua yang saya ambil, yaitu hasilnya menunjukkan nilai rata-rata post-test lebih besar dari nilai rata-rata pre-test. Hal ini berarti ada peningkatan hasil belajar pemahaman konsep mahasiswa sesudah diterapkan strategi self-regulation learning atau SLR. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, AU ditolak dan HA diterima. Hal ini berarti ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pemahaman konsep teori
belajar mahasiswa sebelum dan sesudah diterapkan strategi pembelajaran berbasis self-regulation learning. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.